Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas di mata kuliah Teknik Penulisan Artikel, yaitu tentang kajian pustaka dalam artikel manajemen sumber daya manusia. Ini perlu lebih dipahami karena bisa menguatkan atau membangun fondasi teori yang kuat dan tentunya lebih kredibel dalam memastikan kualitas tulisan pada artikel yang akan kita buat, terutama yang berhubungan dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini kita akan mempelajari minimal 7 permasalahan yang dikaitkan dengan upaya lebih memahami pentingnya pemilihan topik yang relevan dan signifikan, lalu menerapkan kriteria utama dalam memilih topik penelitian MSDM. Selain itu, bagaimana menguasai teknik mengikuti tren penelitian terkini juga mampu melakukan studi kelayakan topik sehingga dapat menilai originalitas dan kebaharuan sebuah topik. Selain itu, kita juga akan bahas tentang bagaimana menentukan batasan dan ruang lingkup yang tepat, ya, serta bagaimana mengembangkan analisis kritis untuk topik yang lebih visible dan publikable. Yang pertama, langkah awal untuk menentukan bagaimana penulisan yang baik. Tentu ini menjadi hal yang utama. Pertama, kita harus pahami mengapa topik yang akan kita teliti itu atau kita bahas itu adalah topik yang penting. Nah, pemilihan topik merupakan fondasi dari keseluruhan proses penulisan artikel ilmiah. Di sisi lain, dipahami bahwa dengan menentukan arah penelitian, kita dapat dengan jelas mengumpulkan data hingga laporan akhir. Yang ketiga, topik MSDM yang baik harus mampu menjawab berbagai masalah yang relevan terkait organisasi, tren industri, maupun perkembangan teori-teori yang mendukungnya. Dan yang terakhir bukan hanya soal minat, tetapi juga harus adanya relevansi, harus adanya kebaruan agar lebih bermanfaat dan layak untuk dijadikan artikel ilmiah. Dari sini kita akan mengidentifikasi permasalahan dalam MSDM dengan memastikan pemahaman akarnya bukan daunnya. Kita akan mengungkap gap antara atau celah antara teori dan praktek di lapangan. Selanjutnya fokus pada masalah nyata, misalkan tentang kompetensi, tentang kinerja, tentang retensi, keberagaman, dan lain-lain. Bagaimana teknik identifikasinya? Bisa dengan observasi dan wawancara, ataupun dengan diskusi berupa focus group discussion. Selain itu juga menganalisis data kinerja yang ada di data sekunder, dan juga didukung oleh kuatnya pemahaman tentang studi literatur dari permasalahan yang akan kita bahas. Berbicara tentang permasalahan MSDM kekinian, ya, ada beberapa yang tentunya bisa beda-beda ya. Cuma yang jelas-jelas nyata misalkan masalah nyata di era digital ya. Di saat ini misalkan bagaimana bekerja dari rumah, work from home, dan kesehatan mental yang merupakan tantangan pengelolaan tim jarak jauh dan kesejahteraan psikologis dari para pekerja. Yang kedua, otomatisasi reskilling ya. Jadi bagaimana mengingat kembali atau mengembangkan kembali kemampuan atas kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Bagaimana menyiapkan karyawan yang siap menghadapi
disruption teknologi atau gangguan teknologi berdasarkan kebaruan-kebaruan teknologi sehingga karyawan atau pegawai bisa mampu menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Keberagaman dan inklusi ini membangun budaya inklusif di tengah kerja global dan tentunya bagaimana mempertahankan karyawan di era yang baru employment engagement di era baru sekarang ini dengan mempertahankan motivasinya, mempertahankan produktivitasnya di lingkungan yang begitu cepat berubah. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kriteria pemilihan topik yang relevan dengan kebutuhan atau permasalahan saat ini. Ada 5 kriteria pemilihan topik untuk dipilih salah satunya ya. Pertama, basisnya adalah kebaruan dan inovasi. Materi yang baru dan memiliki daya inovasi yang baik tentunya akan membedakan dari tulisan atau artikel-artikel yang ada sebelumnya. Sehingga tentunya akan dianggap lebih menarik, lebih menantang, dan dianggap juga memiliki kebaharuan yang berdampak pada perubahan positif. Yang kedua, ketersediaan data dan sumber daya. Nah, ketersediaan data dan sumber daya menjadi pilihan utama ataupun pilihan yang wajib dipertimbangkan. Kenapa? Karena dengan data yang ada, tentunya apakah bisa diakses atau pertimbangannya atau enggak, ini akan lebih mempercepat, lebih memperluas dan mendalami dengan data yang ada akan lebih memastikan pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga, relevansi dan tren industri. Ya. Pemilihan topik yang relevan dengan permasalahan yang ada, disertai dengan pemahaman tren industri, tentunya akan dipersepsikan bahwa tulisan ini tidak basi, tidak old type, tidak apa namanya expire, ya, dan dipahami sebagai materi yang up to date sehingga akan mampu diimplementasikan di kehidupan pengelolaan organisasi saat ini. Yang keempat, bagaimana kontribusi untuk teori dan praktek. Nah, manfaatnya untuk siapa? Sehingga penelitian ini dipersepsikan memiliki multi manfaat di samping juga menguatkan teori yang ada. Yang kelima, kelayakan waktu. Dengan pertimbangan waktu yang ada, biaya yang dimiliki, lalu juga kompetensi atas kemampuan mengolah data, kemampuan mengakses data, itu menjadi pertimbangan kelayakan untuk dipilih sebagai topik yang relevan. Bagaimana tren penelitian MSDM terkini? Ya, ya. Apa yang lagi in di dunia manajemen sumber daya manusia? Pertama, human resources digital dan yang paling lagi tren sekarang tentang artificial intelligence. Bagaimana rekrutmen berbasis AI ya. Lalu juga bagaimana rekrutmen berbasis people analytic ya, analisis apa masyarakat dan otomatisasi proses human resources. Yang kedua, well-being dan mental health, ya, burnout ini berkaitan dengan bagaimana keseimbangan hidup, bagaimana agar karyawan itu merasa nyaman dan sehat secara batin, ya, secara mental. Ya. Lalu juga yang ketiga, diversity, equity dan inclusion. Ini terkait tentang inklusivitas kepemimpinan. Bisa juga adanya bias dalam perekrutan dengan pembiayaan atau pay equity yang jelas. Selanjutnya, future skill, ya. Bagaimana skill yang diperlukan di masa mendatang? Bagaimana juga lifelong learning, pembelajaran sepanjang masa.
yang dapat meningkatkan kemampuan atau upskilling atau juga reskilling, mengingatkan kembali. Nah, bagaimana bisa belajar secara micro learning dan mengadaptasi berbagai kompetensi dengan mudah di zaman digital. Ini merupakan tren-tren penelitian MSDM terkini. Di sisi lain, studi kelayakan topik penelitian juga penting untuk memastikan apakah penelitian ini visible atau tidak. Nah, bagaimana mengukurnya? Diukur dari sisi data, apakah data sekunder atau data primernya bisa diakses secara legal dan etis. Lalu dari rentang waktu yang dimiliki, apakah bisa diselesaikan sesuai dengan batas waktu atau timeline yang ada. Apakah juga biayanya atau anggarannya terkait aktivitas survei, kebutuhan apa namanya software atau aplikasi ini bisa mencukupi pembiayaan penelitian. Lalu juga kompetensi, apakah kita memiliki skill untuk melakukan pengolahan statistik, pengolahan wawancara untuk bisa meneliti ini dengan sempurna. Selanjutnya dukungan ya. Apakah ada akses, apakah ada izin dari organisasi yang menjadi tempat penelitian. Dan jika terlalu banyak tanda silang, maka baiknya topiknya diganti atau direvisi. Selanjutnya terkait originalitas dan kebaruan topik ya. Nah, jangan sampai hanya sekadar nitip nama, tetapi juga harus memberikan nilai dari nilai tambah ya dari apa yang kita teliti. Bagaimana cara menentukan atau menemukan kebaruan ini? Tadi mengisi gap atau celah dan menemukan yang belum diteliti di literatur yang ada. Dalam konteks kebaruan, terapkan teori lama dalam konteks kondisi baru, misalkan startup atau industri kreatif yang tentunya teorinya bisa saja lama, tetapi implementasinya kekinian. Selanjutnya metode baru, gunakan pendekatan metodologi yang berbeda. Lalu solusi baru menawarkan model dan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang telah ada selama ini. Kuncinya adalah lakukan literatur review yang mendalam sehingga kita paham bagaimana memastikan penggalian pendalaman pemahaman atas topik penelitian yang kita tetapkan. Selanjutnya tentang batasan dan ruang lingkup. Nah, kita harus fokus pada kekuatan kita dalam melakukan penelitian. Di samping memastikan batasannya agar penelitian tidak melebar dan tetap bisa dalam pengelolaan kita atau manageable. Jadi untuk hal ini berbicara batasan dan ruang lingkup itu perlu dibatasi dari sisi populasi dan sampel. Ya. Lalu juga dari sisi lokasi dan waktu. Dan terakhir berkaitan dengan banyaknya variabel yang diteliti. Tentunya dengan variabel yang semakin banyak akan memerlukan semakin banyak populasi, semakin banyak waktu, atau juga bisa jadi semakin banyak biaya yang diperlukan. Contoh rumusannya, penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh program pelatihan online terhadap produktivitas karyawan marketing di perusahaan teknologi startup di Bandung. Jadi kita dapat rangkum dan menetapkan action plan. Jadi kesimpulannya, topik adalah fondasi. Pilih dengan kritis dan sistematis. Sehingga selanjutnya kita dapat melakukan review atas literatur secara intensif. Sehingga kita memiliki fondasi yang kuat untuk menganalisis atau mengkritisi permasalahan. Yang kedua, kesimpulannya adalah identifikasi masalah nyata. Ikuti juga tren dan pastikan kebaruan dari keilmuan saat ini. Misalkan dengan menulis 3 draft topik potensial dan dipilih salah satunya yang paling dekat. Yang ketiga, selalu lakukan visibility, kelayakan, visibility check sebelum memutuskan. Lakukan analisis
strength, weakness, atau juga opportunity dan threat untuk setiap topik yang dibahas. Dan yang terakhir, fokus dengan menentukan batasan yang jelas. Batasan itu juga bisa Anda diskusikan dengan pembimbing atau rekan-rekan sejawat yang bisa jadi ada pemahaman lebih awal. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat meneliti dengan ilmiah dan beretika. Semoga penelitian kita lebih berkah dan memiliki dampak ya, yang baik atas keilmuan dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.